Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Lehoy. Kali ini Kang Lehoy akan menceritakan sedikit biografi dan kisah Kiai Haji Sanwani bin Abdul Aziz, Sang Macan Tirtayasa, pendiri Yayasan Ashabul Maimanah Sampang Pusat. Ashabul Maimanah adalah salah satu pondok pesantren yang berada di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Sanwani bin Abdul Aziz pada tahun 1950 dengan corak pengajian kitab kuning atau kitab gundul. Seiring waktu dan zaman, maka pondok pesantren ini selanjutnya mengadakan pendidikan modern dengan pengajaran pendidikan madrasah dari tingkat madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah pada tahun 1975 dengan berbadan hukum notaris Nyai Mahmudah. Di zamannya, beliau dikenal sebagai kiai yang paling berpengaruh di Kecamatan Tirtayasa. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Sanwani bin Abdul Aziz. Beliau lahir dari keluarga kiai. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Aziz, adalah ulama yang karismatik yang berasal dari Ragas, sebuah kampung di Kecamatan Serenang, Kabupaten Serang. Kemudian, ayahnya berhijrah di Kampung Sampang, Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa. Waktu itu, Kampung Sampang masih begitu awam tentang masalah agama. Sang ayah kemudian mendirikan pesantren di Sampang. Berbagai macam tantangan datang bertubi-tubi dari masyarakat yang sudah terbiasa hidup tak mengenal agama. Mamat adalah nama panggilan Kiai Haji Sanwani waktu kecil. Berkelana bersama saudara-saudaranya menuntut ilmu ke berbagai pesantren. Di antaranya pesantren Cengkudu yang diasuh oleh Haji Besar Kiai Haji Muhammad Siddiq. Kemudian pesantren Gentur di Purwakarta dan lainnya. Setelah mumpuni dalam bidang ilmu agama, ia kemudian pulang ke Sampang untuk membantu ayahnya mengasuh pesantren. Ketika beliau pulang, di daerah Banten Utara sedang digegerkan dengan munculnya fenomena Kiai Umar Calang. Kiai Umar dikabarkan sebagai waliullah yang dapat mengetahui hal-hal gaib dan mempunyai berbagai macam karomah yang luar biasa. Sebagai pemuda yang berilmu pesantren yang mumpuni, tidak begitu saja mempercayai Ki Umar sebagai waliullah. Apalagi dikabarkan Ki Umar mempunyai kelakuan yang tidak biasa dilakukan para kiai, atau bisa dikatakan Ki Umar bertingkah layaknya orang gila. Dalam hikayatnya, kemudian Mamat pergi menemui Ki Umar di Rencalang dekat Tanara dengan maksud untuk menguji keilmuan Ki Umar dan ingin membuktikan apakah benar yang dikatakan orang bahwa Ki Umar adalah waliullah. Sesampainya di pintu rumah Ki Umar, Mamat dikejutkan oleh suara dari dalam rumah. "Kamu datang untuk menjajal ilmu, anak muda? Sesungguhnya ilmu bukanlah dari apa yang dipelajari, tapi apa yang diamalkan." Atau dengan kalimat dalam bahasa Jawa yang maknanya hampir serupa itu. Setelah membuktikan keluarbiasaan Ki Umar, akhirnya Mamat berkeinginan untuk berguru kepada Ki Umar. Akhirnya Mamat berguru ilmu di ahwal atau ilmu tasawuf pada Ki Umar sekitar 4 tahun. Dalam sejarah belajarnya Mamat di Ki Umar, bukan seperti menuntut ilmu di pesantren dengan mengaji kitab kuning.
tapi Mamat mendapatkan bimbingan batin untuk mencapai derajat kesufian yang paripurna. Setiap hari Mamat diharuskan berpuasa selama ia berguru kepada Ki Umar, dan ia berbuka dengan apa yang ada di waktu azan. Kadangkala Mamat berbuka hanya dengan air yang mengalir di dalam selokan. Setelah jiwa Mamat dirasa cukup siap untuk terjun ke masyarakat, Ki Umar memerintahkan Mamat untuk kembali ke Sampang. Akhirnya, kemudian Mamat membantu ayahnya mengajar di pesantren. Setelah Mamat pulang, pesantren dan madrasah Ashabul Maimanah maju pesat. Santri dari berbagai daerah datang, dari Serang, Tangerang, Pandeglang, Jakarta, Lampung, Palembang, Demak, Bogor, dan lain-lain. Kyai Haji Sanwani atau masyarakat sekitar menyebutnya Yai Mamat mengarang berbagai kitab dalam berbagai disiplin keilmuan. Sepengetahuan penulis, kitab-kitab yang beliau karang kebanyakan berupa nadom dalam bahasa Jawa, seperti kitab Nadom Alfiyah Jawa yang dikenal dengan kitab Kalam Nuhat, yaitu terjemahan yang dinadomkan dari saripati kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian kitab Babenenem, yaitu kitab nadom dalam bahasa Jawa yang menerangkan tentang ilmu sorof. Juga kitab Nadom Amil Satus, yaitu nadom tentang ilmu nahu. Beliau juga mengarang nadom tentang ilmu fikih dan tauhid. Selain kitab nadom, ada beberapa tulisannya tentang ilmu tarkib amil dan jurmiyah yang berupa nasar. Juga kitab dalam ilmu nahwu dan sorof yang berupa tanya jawab. Kebanyakan kitab-kitab karangannya tak diberi nama khusus, sehingga banyak karangannya dinamai sesuai baris pertamanya saja, seperti kitab Babenenem, Amil Satus, Kalam Nuhat, Kalimah, Anak Pira, dan sebagainya. Beliau dikenal sebagai gigih membela faham ahlu sunnah wal jamaah manhaj Nahdlatul Ulama. Tahun 70-an dan 80-an adalah tahun-tahun sangat mencekam di Tirtayasa, karena ada dua arus besar pemikiran Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kyai Haji Sanwani adalah panglima perang paling depan dalam melawan faham Muhammadiyah waktu itu, yang menyerang kebiasaan keagamaan masyarakat seperti tahlil, ziarah, dan sebagainya, yang dianggap oleh orang Muhammadiyah sebagai sesat dan bid'ah. Beliau juga aktif di organisasi Ittihadul Muballighin sebagai ketua Kabupaten Serang, sebuah organisasi di bawah Nahdlatul Ulama. Berbagai manakib atau kisah hidup yang penuh karomah dan keluar biasaan terjadi dalam hidup dan sesudah wafatnya Kyai Haji Sanwani. Kisah tentang anak seorang gurunya yang diambil menantu oleh seorang kiai karena dianggap mampu dalam mengasuh pesantren. Dan kebetulan, walaupun anak dari sang kiai, ternyata dia tidak mampu membaca kitab kuning. Lalu sang mertua memaksanya untuk mengajar para santri. Lalu anak guru ini berziarah ke makam ayahnya. Dalam ziarah ini, dia bermimpi untuk mendatangi muridnya yang bernama Sanwani. Dikatakan oleh ayahnya bahwa Sanwani insya Allah akan dapat menyelesaikan masalahmu. Sang anak kemudian mendatangi Kyai Haji Sanwani dan menceritakan seluruh kisahnya. Kemudian Kyai Haji Sanwani menyuruhnya membeli beberapa kitab. Setelah kitab tersebut ada, kemudian Kyai Haji Sanwani menyuruh anak gurunya ini membaca pembukaan dan akhir dari seluruh kitab-kitab itu. Dan subhanallah, setelah seluruh kitab itu dibaca pembukaan dan akhirnya, anak sang guru ini dalam waktu sehari mampu membaca kitab kuning apa saja. Setelah beliau wafat, seorang temannya datang ke Sampang. Dia bercerita, "Saya begitu kaget mendengar Kyai Haji Sanwani sudah wafat. Karena kemarin beliau datang ke rumah saya, katanya dalam perjalanan ke suatu tempat.
Beliau hanya ingin bersilaturahmi sebentar. Beliau juga sempat melaksanakan sholat duha di rumah saya. Kemudian saya bertemu dengan teman dan saya ceritakan kedatangan Kiai Haji Sanwani ke rumah saya. Dan saya mendapat kabar darinya bahwa sudah lama Kiai Haji Sanwani wafat. Beberapa orang yang beribadah haji ke Mekah juga menceritakan pertemuannya dengan Kiai Haji Sanwani setelah wafatnya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau meninggalkan wirasah yang tak terputus. Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama dan mempunyai pondok pesantren. Di antaranya adalah Kiai Haji Tabrani, pengasuh pesantren Cikobak, Kiai Haji Markawi, pengasuh pesantren Sidayu, Kiai Haji Suhaimi, pengasuh pesantren Bolang, Kiai Haji Sahri, pengasuh pesantren Sindang Asih, Kiai Haji Muslih, pengasuh pesantren Rencalang, Kiai Haji Raswani Kepaksan, Kiai Asy'ari Kayu Bongkok, Kiai Haji Sudrajat Ardani, pengasuh pesantren Al-Ardaniyah Serang, Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka di Kresek, Tangerang. Demikian adalah biografi dan kisah singkat Kiai Haji Sanwani bin Abdul Aziz, pendiri Yayasan Ashabul Maimanah Sampang Pusat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.